Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology, Just biology. but more than biology. Tepuk tangan. Balik lagi dengan saya Muhammad Yafi dan teman saya. Hanan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Nan. Beliau adalah Pak Rio. Tepuk tangan teman-teman semuanya. Siap, saya salah satu pengajar di Departemen Pendidikan Biologi di Fakultas MIPA di UNY. Dulu tuh Pak Rio ngajar apa ya, Nan ya? Seingatku seingatku itu mapel ekologi. Kok mapel? Kok mapel? Makul dong. Matkul ekologi. Ngaku-ngaku cah SMA gue. Nah, kalau ngomongin soal ekologi tuh yang aku inget ya Pak ya dulu ya, kita tuh sempat ngobrolin soal ekosistem. Ya, salah satu bahasan kan? wajibnya ekologi ya bahas tentang ekosistem, betul. Nah, salah satu ekosistem yang saya ingat juga itu adalah ekosistem hutan itu, Nan. Hutan, betul. oke. Hutan salah satu ekosistem. Ya, Waktu itu kita pernah ngukur apa sih yang ngukur pakai peta-peta, bukan peta apa sih? Plotting. Oh, anafek, Ya. analisis vegetasi, oke. Jangan salah ya, ada dosanya nanti nilai kita. Lulus nggak lu? Tak ganti loh ini. Deg-degan ya, langsung responsi gitu. Nah, waktu itu kan kita ngomongin soal hutan ya Pak ya. Oke. Nah, bener nggak Pak kalau di hutan itu ada rajanya? Ada rajanya. Nah, salah satu yang sering kita dengar juga ya, Nan ya. cerita terutama. Terutama itu ada namanya singa, itu raja hutan. Oh, oke, maksudnya raja yang itu ya. Oke. Nah, itu bener nggak tuh dari sudut pandang ekologi tuh apa dari sudut pandang yang lain tuh bener nggak singa itu adalah raja hutan? Iya, tergantung siapa yang memandang ya. Oke. Nah, Ya. Oke, gitu ya. Harus menundukkan pandangan. Iya, padahal kita harus menundukkan pandangan. Oke. Ya. Supaya tidak Oke, dosa. dalam kajian lah ya, dalam kajian. Dalam kajian ekosistem memang kalau bicara tentang raja yang kemudian bicara tentang hutan, itu sebagai dua kajian yang itu konsep terpisah ya. Oke. Dalam ekosistem raja ini mengacu pada top predator. Kita tahu dalam kajian ekosistem ada yang namanya piramida makanan. Bentuknya kayak tumpeng gitu ya, piramida Oke, makanan. ya. Makin ke atas kan makin kecil ya, kerucut dia. Nah di atas itu setelah sebagai top predator yang kemudian seringkali disebut sebagai raja. Karena dia sebagai pemakan dari seluruh yang ada di bawah-bawahnya. Di atas piramid itu. Di atas Di piramid atas itu. tumpeng dong. Di atas tumpeng. Iya. Jadi si raja ini nongkrong gitu ya di atas tumpengnya itu. Itu yang disebut sebagai top predator gitu ya. Kayak apa namanya yang makan yang paling puncaknya gitu. Nah ya, Pak? betul, itu namanya top predator atau biasanya diduduki oleh para karnivor ya. Oke. Karena Kalau dia yang makan bawah kan dia lebih ke produsen ya. produsen. Terus nanti satu tingkat di atasnya ada yang herbivore, dia pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, si karnivor ini biasanya yang top predator itu ya karnivor paling atas itu. Oke. Gitu. Dan itu sebagai raja. rajanya. Konsepnya raja. Siap. Jadi dalam kajian ekosistem raja yang dimaksud di statement singa sebagai raja hutan itu dia sebagai top predator. Karena di Dan- ekosistem itu dia Iya. sebagai orangnya sebagai orang. Sebagai apa sih hewan? Sebagai makhluk ya, sebagai makhluk hidup gitu yang dia menduduki puncak dari ekosistem. Oke, siap. Gitu. Tapi sebenarnya yang menduduki itu tidak hanya singa. ada raja lainnya. Ada raja lainnya. Oke. Lantas siapa raja lainnya? Tergantung pada apa ekosistemnya. Oh, udah nemu nih titik temunya ya berarti. Hubungannya antara raja dan hutan itu akhirnya raja itu di hutan mana? Di hutan siapa? Di hutan yang seperti apa? Oke, Gitu. siap. Kalau misalkan tadi kajiannya singa sebagai raja hutan, kemungkinan besar maka hutannya adalah hutan padang rumput. Oke. Seperti yang layaknya ada di Afrika ya. Film-film padang Simba rumputnya. itu ya, Nah, Pak? film-film Simba. Lion King sih ya. Nah, Lion King ya. Ya sama Simba lah. itu anaknya ya. Iya. Anak saya nonton soalnya. Anak saya juga. Apa? Gua mahasiswa udah punya anak. Bahaya juga ya. Ya. besok. Oke. Nah itu kajiannya antara si top predator dalam konteks di sini si raja itu Oke. tadi tergantung dengan ekosistem yang seperti apa. Siap. Singa itu ekosistemnya top predator, dia sebagai top predator di ekosistem padang rumput. Lain halnya kemudian kalau misalkan si ekosistemnya tersebut kita tarik ke Indonesia nih. Oke. Indonesia ini kan hutan hujan tropis bro. Ya, Nggak ketemu lah kita sama singa. I see. Jadi kalau statement tersebut digunakan di Indonesia bahwa singa sebagai si raja hutan nggak sepenuhnya tepat. Karena hutan Indonesia hutan hujan tropis yang tidak ada singa. Secara alamiah
distribusi singa tidak sampai ke Indonesia. Oke. Gitu. Kecuali di GLZU ya. Saya di GLZU betul sih. Kecuali di zoo lainnya juga gitu ya. Betul sih. Nah, itu. Jadi Tapi penggantinya siapa Pak tadi? ya, jadi gini, pada dasarnya setiap hutan, setiap ekosistem itu pasti punya top predator. Apapun itu ya, Masing-masing. siapapun itu, masing-masing. Di Indonesia sendiri top predatornya bukan singa, karena ekosistemnya bukan padang rumput. Oke. Hutan hujan tropis. Ya, ya. Nah, hutan hujan tropis punya top predator sendiri. Misalkan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Bali lah ya, yang Ya. ada kaitannya dengan historical. Toh kita juga ada di Pulau Jawa. Betul. Kita mengenal ada harimau Sumatera. Oke. Harimau Jawa, harimau Bali. Tapi yang sayangnya nih unfortunately gitu ya, si Jawa dan si Bali ini udah hilang, sudah punah. Sudah punah. Itu tinggal yang Sumatera. Sumatera. Nah, yang Sumatera ini gimana caranya kan dia nggak punah. Nah, kepunahan harimau Bali dan harimau Jawa itu membawa apa istilahnya ya? Referendum. Bukan referendum, pengantian kudeta. Pengantian kekuasaan. Iya, perebutan kekuasaan untuk bisa menggapai Top puncak predator. top predator tadi itu. Nah, biasanya terus kemudian karena si harimau itu sudah hilang, sudah punah, maka ada karnivor lain yang kemudian bertindak sebagai top predator menggantikan si harimau Jawa atau harimau Bali itu sebagai konsumen puncaknya gitu. Berarti dengan asumsi yang sama kita bisa ngomong hiu si raja laut gitu-gitu bisa ya Pak? Bisa. Jadi nemu nih titik Iya, tengahnya Nen. agak mirip ya sama kehidupan nyata gitu Pak. Misal Ratu Inggris gitu. Atau sekarang Raja Inggris. Gitu. Nah, Raja Inggris itu kan bukan hanya Bukan, raja iya, di Inggris, kan? dia raja ya di Inggris. Iya. Di Indonesia dia bukan bukan raja. raja. Oh, Dia iya. tamu gitu Iya, kan. Nah, kira-kira begitu lah. Benar. Jadi paham nih. Iya. Kalau Iya. ternyata singa si raja hutan tidak menjadi sepenuhnya tepat kalau tidak diikuti dengan ekosistem yang tepat. Nah, kira-kira begitu. Oke. Udah clear. Nah. Udah lebih jelas lagi. Terus kalau ngomongin soal singa lagi ada yang pengen kamu tanyain gak Nen? Singa Pak, kan biasanya singa itu identik sama kucing. Itu sama mengaum dulu. Kucing dulu. Oh iya, Kan kenapa kucing. soal itu? Kan biasanya singa itu disebut kucing besar. Oke. Ya benar. Oke. Terus? Ya nggak? Terus katanya kalau kucing besar tuh kayak kucing gitu, mirip kucing. Kayaknya itu ini ya. Kalau saya tuh mikirnya kayaknya karena singa tuh mulai banyak dipelihara. Oh iya di Iya Dubai kan? itu ya. Ya kan di beberapa negara, terutama negara-negara maju kan udah mulai dipelihara tuh. Benar. Dipeliharanya kan kayak kucing ya. Ah, Jadinya iya. karena badannya besar gitu, jadinya disebutnya si singa itu sebagai kucing besar gitu ya. Oke. Tapi kalau dari konteks biologi misalkan bicara tentang singa itu sebagai kucing besar ya nggak sepenuhnya tepat juga ya. Oh gitu. Nggak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena sebenarnya itu menjadi kalau dalam dunia biologi ada istilah namanya taksonomis ya. Silsilah Klasifikasi. keluarga. Silsilah keluarga. Ya. Bilang keluarga kalau kita bilangnya ya. Itu pengelompokan makhluk hidup kan, Oke. klasifikasi, Iya, ada iya. beberapa kelompok, ada beberapa taksa. Di situ ada pembeda antara si kucing yang kita kenal sebagai kucing dengan yang kita kenal sebagai Singa dan kawan-kawannya. kucing besar yang dikenal Oke. sebagai kucing besar. Oke. Itu kalau dalam dunia taksanya itu kan ada genus Felis dan ada genus Panthera. Dan keduanya ternyata tidak dibedakan berdasar ukuran tubuh. Oke. Jadi bukan kucing besar dan kucing kecil, bukan. Kucing besar itu semata-mata mungkin ya, karena saya juga tadi entah bercanda entah bener atau enggak, karena banyak dipelihara aja makanya terus disebutnya kucingnya gede, makanya jadi kucing besar. Berarti lebih ke pandangan orang awam ya. Iya. Ya, Karena ini orang Karena bentuknya orang terus ini. karena bentuknya besar Besar, gitu loh, besar nih. daripada kucing peliharaan yang biasanya oke. gitu. Mirip lagi Oke. sama kucing yang ada di rumah gitu kan. Nah itu makanya kemudian kalau dalam kajian biologi kucing yang kita kenal sebagai kucing peliharaan di rumah-rumah Oke. itu masuk ke genus Felis. Genus Felis. Dan salah satu cirinya dia mengeong. Mengeong. Maung. Nah. Coba lagi. Tapi kalau misalkan kemudian bicara tentang kucing besar itu tidak semata-mata di apa istilahnya diacu dari bentuk tubuhnya. Nah kalau di sini ada kucing dengan genus Felisnya, yang satunya lagi ada dengan genus Pantheranya. Dan Panthera. salah satu cirinya adalah dia mengaum. Gitu. Itu yang kamu bilang tadi mengaum. Mengaung. Oh, roar gitu Jadi, ya. Jangan lupa join Jadi- live ya. Itu asik gitu Kak? Ya. Kucing main TikTok. Oke, berarti kalau tadi Pak Aryo kejelasin itu ada mungkin
miskonsepsi juga kali ya Pak ya. Karena orang-orang awam menyebutnya sebagai kucing Kucing besar. besar, ya. Padahal itu sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Kalau dari kajian biologi, pembeda antara si yang bisa mengaum dengan yang mengeong itu memang ada di beda genus Oke. gitu ya. Bukan dibentuk besar Bukan kecilnya. dari anatomi tubuh, bukan. Oke, Oke, bukan dari besar Gitu. kecilnya Bukan, gitu ya. tapi lebih kalau bicara tentang mengaum dan mengeong, kemampuan mengaum dan mengeong itu dibedakan dari pita suaranya. Oh, Ya. kirain brewok tadi. Bukan. Ini saya bukan kucing gitu ya. Dan kucing kayaknya nggak punya brewok deh. Saya punya juga. Kumis, kucing punya kumis. Oh, Nah, itu antara mengeong dengan si mengaum itu dibedakan dengan pita suaranya gitu. Oke. Nah, nanti bisa browsing lah ya. Bisa googling. Oke, siap. Yang mengaum itu pita suaranya seperti apa sih? Yang mengeong pita suaranya seperti apa sih? Apakah yang mengeong itu pita suaranya lebih tipis? Apakah yang mengaum itu pita suaranya lebih tebal? Atau pita suaranya golput? Aduh. Editor, tolong editor. Dikat. Padahal yang edit saya. Pita suara golput. Gak boleh tuh. Oke, berarti ada satu konsep yang akhirnya kita tahu lagi Iya. kan ya, bahwa ternyata sebutan kucing besar itu kalau orang awam menyebutnya mungkin karena ngelihatnya besar jadi Karena disebut besar. yang paling mudah dilihat itu kan dari anatomi bentuk tubuh. Oke, karena kelihatan ya. Pak? Kelihatan. Nah, sedangkan tadi anatomi soal pita suara dan lain kan nggak kelihatan. Jadi akhirnya orang-orang nggak bisa. Karena pada dasarnya tidak semua kucing besar itu mengaum. Oh, karena tadi juga itu ya. Iya. Pita suaranya kan berbeda satu dengan yang lain. Walaupun ada kucing yang besar Yang juga kelihatannya gitu besar. ya, badannya besar, tapi dia tidak punya kemampuan mengaum. Citah misalkan. Oke. Badannya kalau dibandingkan dengan singa dan kucing gitu ya. Citah itu kan lebih mirip, lebih terkategorikan pada kucing yang berbadan besar gitu ya. Tapi dia tidak mengaum, Bro. Gitu. Oke. Dia juga hanya bisa mengeong. Oke. Ya walaupun suaranya nggak meong gitu kayak kucing banget itu enggak, Iya. tapi memang citah tidak mampu untuk mengaum bersuara besar gitu ya. Itu tidak bisa. Siap. Kira-kira begitu. Ya. Aku jadi kebayang. Mesti kayak ternyata ada banyak hal yang kalau dilihat dari biologi itu menjadi lebih jelas ya kalau misalkan kita memang benar-benar mempelajarinya. Nah, gitu kan. gitu kira-kira. Keren. Aku jadi tahu kalau ternyata singa si raja hutan itu nggak sepenuhnya benar. Juga akhirnya aku jadi tahu kalau gimana mengeongnya kan. Ternyata nggak semua kucing kecil itu mengeong ataupun kucing besar itu Dan mengaum. tidak semua yang mengeong itu kucing. Betul, karena saya tadi mengeong. Itu. Bener juga. Oke, gitu aja mungkin kali ya. Ya. Buat episode kali ini, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman menemukan fakta-fakta baru atau konsep-konsep yang Dan akhirnya jadi membenarkan juga ya. yang Mungkin tadinya. besok kalau ada cerita-cerita, tapi itu di sana di Afrika. Singa itu di Afrika loh. Oke, bener. Mungkin gitu aja buat episode kali ini. Terima kasih banget udah dengerin sampai akhir. Saya Muhammad Yafi. Saya Hanan. Saya Hanzi Kokristrio. Terima kasih semuanya. Dadah. See ya.